yaitu yang tiada berhajat pada dalil, dan ilmu nadhari yaitu berhajat kepada dalil. Ilmu daruri itu ilmu rahasia yang kada memerlukan dalil. Begitu terbuka hijab sesuai hidayah lawan pemikiran yang diberikan Allah tadi, dapat sudahnya menangkap. Atau kata beliau ilmu nadhari sesuai pada ilmu daruri dan ilmu nadhari yaitu ilmu yang berhajat pada dalil. Dan artinya hukum akli, hukum akal, menetapkan sesuatu barang bagi suatu barang atau menafikannya, menetapkan sesuatu dengan sesuatu, atau menafikannya, arti menafikan itu meniadakannya padanya, pada sesuatu tersebut dengan tiada terhenti atas berulang-ulang seperti hukum adi, kayak hukum adat ini boleh-boleh adanya ini lalu tidak tiada ini, dan tiada terhenti atas tertaruh oleh yang menaruh seperti hukum syar'i. Lain juga dengan hukum syariat. Sebab kalau di dalam hukum syar'i akan terhenti ketika sesuatu itu sudah ditentukan pada ketentuan yang sudah ditentukan di dalam hukum agama tadi. Bila inya wajib, bila kada menggawi berdosa, dosa. Bila dikerjakan dapat pahala. Nah, itu terhenti sampai di situ, kada bisa lagi ditakwil-takwilkan dimacam-macami segala macam. Nah, beda dengan hukum akal. Akal ini kan meniadakan atau mengadakan sesuatu barang. Katakanlah barang, kayak itu. Cuman di dalam hal ini nantinya berkenaan dengan mentauhidkan Allah, artinya mengadakan dan meniadakan sesuatu yang patut dan tidak patut bagi Allah. Bilanya yang patut wajib diiktikadkan ada, bila tidak patut wajib diiktikadkan tiada. Artinya mustahilnya, lawan daripada yang ada tadi. Bermula tersimpan hukum akli atau hukum akal itu, kata beliau, di dalam 3 perkara di bawah ini. Kita ringkas saja lah. Sebab ini bilanya terlalu berputar-putar, nang bingung tuh nang mendengar. Lain kayak di sekolahan guru menjelaskan, murid wajib paham. Nah, jadi paksa saya guru buliki pulang, tar lagi. Jadi tasalsul keterangan tuh pinanya pada mutar-mutar di situ aja, Pak. Cuman karena rancakan memutar itu lalu pusing kepala, bingung mendengar. Nah, yang pertama, hukum akal ini kan 3 perkara. Pertama wajib. Wajib pada akal, yaitu barang yang tak dapat pada akal oleh tiadanya. Pada akal, barang yang tak dapat pada akal tiadanya. Nah, ini berarti wajib pada akal. Contohnya mana? Adanya Allah. Kalau adanya Allah itu berarti wajib pada akal. Karena akal kita menerima baik secara dalil ilmu nadhari maupun secara mutlak ilmu daruri. Kada beda dalilan. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala Tuhan itu tidak ada, lalu siapa yang mengadakan semuanya ini? Apakah proses kebetulan? Kada bisa. Kada bakal ketemu kita. Nah, jadi proses penghentian pemikiran tadi ketika sudah ditetapkan wajib bagi Allah, nah berarti itu wajib pada akal. Arti wajib bagi Allah sesuatu yang wajib, jangan lagi diitikadkan lain. Maka wajib diiktikadkan, wajib sudah. Wajib pada akal. Karena akal kita tidak bisa menerima ketika Allah dikatakan, ketika Tuhan kita dikatakan tidak ada. Yang mengadakan segala yang ada ini siapa? Kada bisa kita menerima ketika akal kita kada dapat menerima ketika dikatakan tiada. Jadi wajib pada akal barang yang tak dapat pada akal oleh tiadanya. Nah, itu wajib pada akal ada itu bang sebuting sudah. Ini satu aja. Bila ada mustahil tiada. Bila tiada mustahil ada. Ini kada mau berlawanan.
Kalau di sini yang ditetapkan adalah adanya Allah, berarti yang ditiadakan adalah tiadanya Allah. Nah, ini menetapkan ada dengan tiada itu pada akal. Kemudian mustahil. Atau parakku sudah tuh, ulangi aja sekali lagi, pusing kan. Ada tiada, oleh ada dan tiadanya. Jadi bingung. Kemudian mustahil, kesimpulannya akal menerima adanya dan menolak tiadanya. Nah, itu wajib. Lalu mustahil, yaitu barang yang tak dapat pada akal adanya. Lawan daripada wajib tadi. Kalau wajib, barang yang tak dapat pada akal oleh tiadanya. Kebalikannya mustahil, arti mustahil itu barang yang tak dapat pada akal oleh adanya. Mustahil jerbian. Nah, itu akal menolak berarti. Bah, mustahil bana kisah hikamnya bilang gara-gara. Nah, itu berarti wajib, berarti mustahil pada akal. Berarti akal tidak bisa menerima kisah kawan tadi, kabar yang disampaikan. Ada nonton ke beritanya, Banjar tinggalan semunyaan tak bisa. Nah, jadi akal kita kan menerima amun semunyaan ya. Nah, ini mustahil pada akal. Pasti ada yang di gunung-gunung, yang di mana-mana kan masih ada berita lah. Dasar banjir benar di Kalsel udah kita kampung halaman. Berabai sampai ke banjarnya. Luar biasa, mudahan diberi sabar. Semuanya ujian, semuanya ada cara Allah bisa jadi menebalkan keimanan orang-orang yang ada di sana. Lawan nang kedua juga, mudah-mudahan kita manusia ini bisa sadar dengan adanya hal semacam itu. Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydiyan nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini karena ulah tangan manusia juga. Ulah tangan manusia. Memang nang kuasa menggerak itu dasar Allah Ta'ala. Tapi nang diisi nafsu kan nang dititipi nafsu oleh Allah manusia. Lalu kadang kalau mengendalikan nafsu itu hendak kukut sebanyak-banyaknya. Ambil raup seadanya. Jadi kan ada lagi tersisa. Minyak di perut bumi habis dari seduti parak. Batu bara pasak bumi habis dah. Buku yang aneh lagi nya. Jadi ketika gempa bumi itu terjadi di sudut-sudut benua mana aja bisa terasa salaman karena pada akhirnya hanya kiamat. Dhaharal fasad bil barri wal bahri. Mudahan maulah kita sadar itu aja. Syukuri keadaan yang ada, kita doakan mudah-mudahan artinya nang tertimpa musibah diberikan hikmatnya dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di balik musibah itu kena bakal menerima syukur nang begaganalan bukannya pula. Nah, itu yang kedua adalah barang yang tak dapat pada akal adanya. Jadi ketika sesuatu diadakan akal kada menerima. Mustahil benar. Nah, itu berarti bicaranya pada akal. Lalu jaiz, yakni harus, arti jaiz itu harus. Sesuatu yang harus ini barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Harus. Tiga-tiganya ini biasanya kalau dinisbatkan kepada Allah berlaku. Wajib bagi Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Mustahil bagi Allah bersifat dengan segala sifat kekurangan. Harus bagi Allah memperbuat segala sesuatu yang ia kehendaki apa aja. Bila Tuhan berkehendak jadi harus saja, harus. Yang namanya harus, terkadang apa yang Allah perbuat itu tidak sama dengan akal, pemikiran dan harapan kita. Kadang-kadang sama dan banyak dan sering itu terjadi. Kita melihat mendung hitam dah. Kita ini di dalam hati sudah berbicara. Ini pasti hujan ini. Ada mungkin kada. Sekalinya datang angin ribut. Bergeser awan mendungnya tadi ke Tenggarong sana. Samarinda kada jadi hujan. Nah, Allah yang berkehendak. Sesuatu yang harus bagi Allah menyiksa orang yang taat
dan harus bagi Allah memasukkan orang maksiat ke dalam surga. Kenapa ya? Maka terbalik, kan harus. Ya terserah Tuhan. Karena kuasa di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan Allah sudah berjanji di dalam Al-Qur'an. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah kada pernah menyalahi janji. Nah ini naujar ulun lawan kakanakan di majelis itu. Allah tuh serba bisa. Semua bisa. Semua bisa terjadi. Apa aja yang dikehendaki Allah semua bisa. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Cuman ada satu aja kita. Dalilnya ayat Al-Qur'an Allah itu kada bisa. Ada nang sarik. Makanya Allah maha segalanya, serba bisa. Kenapa pian padahkan lagi? Satu yang Allah Ta'ala tuh kada bisa. Satu ini aja mah kada tahu nang lain. Pian ada bisi. Kalau ulun pang dapat di ayat Quran itu sebuting aja yang Allah Ta'ala tuh kada bisa. Itu tadi bang dah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak bisa menyalahi janji. Kalau Allah sudah menjanjikan orang yang taat masuk surga dan orang maksiat ke dalam, itu janji Allah. Walaupun perkara yang harus, tapi Allah berjanji. Nah, kayak apa kita menentangnya? Nah, maka jangan dilemah-lemahkan, jangan digampang-gampangkan sesuatu yang sudah jadi titah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala secara syariat yang sudah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kena begitu mentang-mentang sudah paham tentang tauhid, dalam mempelajari tauhid sampai ke masalah martabat 7 segala macam, lalu bisa memutar balik ini mempropaganda ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalil firman Allah, diulahnya sesuai dengan akal pemikirannya. Nah ini orang terlalu pintar. Itu makanya ditegur oleh ulama. Habib Zain bin Samit ketika kami sowan ke rumah di Madinah di Wadah Sidin, nasihat Sidin nih. Orang Indonesia ini Sidin hobi belajar ilmu hakikat annal haqu wal haq. Ada gaulul haq. Hakikat ini yang benar ini. Lalu ujar Sidin akhirnya terlalu dalam belajar tauhid. Terlalu dalam. La tata'ammaku fi tauhid. Ujar Sidin jangan terlalu dalam menyelami ilmu tauhid itu, jangan terlalu dalam. Sederhanalah sesuai ukuran yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ukuran sedang sudah. Takarannya, dosis yang tepat gasan umat itu Rasulullah sudah memberi. Kan Rasulullah itu huwa habibu huwa tabibu. Nabi Muhammad itu kekasih kita dan tabibu, penyembuh, dokter gasan kita. Mun kita mengakui Nabi Muhammad itu dokter bagi kita, berarti kita tahu sudah. Berarti Nabi Muhammad itu sudah tahu dosis-dosisnya tauhid seini. Maka cukuplah dipelajari aqaidul iman yang 50 perkara, selesai. Dan itu sudah dibawa ke dalam amal ibadah kita kemanapun, dimanapun kita berada, pas ukurannya sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad. Ini yang diajarkan oleh para ulama. Paling penjabarannya aja sedikit tambahan. Aqaidul iman yang 50, 40 yang wajib, 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 1 yang harus. 41 terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Lalu di dalam kalimat Muhammadur Rasulullah syahadat tauhid terkandung di dalamnya itu 9 aqaidul iman. 4 yang wajib bagi sifat para nabi dan rasul, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz, 9 ditambah 41, 50 aqaidul iman. Amun pian beisi anak sekolahkan ke madrasah, hafalnya aqidatul awam, selesai. Ujar Tuan Sayyid Ahmad Marzuki, bebas siksa kubur. Aqidatul awam. Sambungan ada di sana. Sambungan ada. Aqidatul awam abda'u bis, ya orang tahu bahari abda'u bis menyambat. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awali al akhiril baqi bila tahawuli.
Tsumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyin qad hada. Nah, lalu di situ dipadahkan lillahi isrina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil haqqi bil itlaqi. Terus itu sifat 20 dah tuh sambat. Namun anak pun hafal itu samunyaan sampai habis. Oh, luar biasa. Sebab orang nang hafal 50 aqaidul iman itu dikatakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi diangkat baginya siksa di alam kubur. Kenapa jadi diangkat siksa kubur? Poinnya itu dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mengenali sifat-sifat tadi. Lalu bila dia kenal dengan sifatnya, maka akan kenal dengan si mausuf yang mempunyai sifat. Bila kenal lawan sifatnya, kenal itu lawan yang ampun sifatnya, sifat lawan yang ampunya sifat itu kada berpisah. La ghair, kada ada lain. Nah, itu jadi jalan ulama bahari itu melajari kita. Lalu jangan terlalu dalam di sini memahaminya. La tata'ammaku fi tauhid. La tajidu fiha haqqun 'azim walakin syaqqun 'azim. Kalian tidak akan mendapatkan hakul yakin, keyakinan yang sebenarnya ketika terlalu dalam memaham tauhid tadi, kecuali kata beliau yang kalian dapatkan adalah syaqqun 'azim, keraguan-raguan yang semakin menjadi, keraguan-raguan yang semakin besar. Ya nang akhirnya harap bepandir aja, di mana warung tauhid dikisah, di mana pelataran duduk tauhid dikisah, orang ajen bulik. Bahyang kada mun kisah ma'rifat sampai ke langit benganga aja orang Banjar juga. Pengenalan diri kepada Allah luar biasa. Nah, makanya perlu dari dasar lebih dahulu supaya kita tahu. Nah, inilah 3 perkara. Jadi jaiz sesuatu yang harus barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Harus saja Allah menjadikan langit mendung itu akan turun hujan. Harus bagi Allah menjadikan suasana yang cerah itu akan panas. Bisa juga panas tuh hujan. Nah kan kuasa di tangan Allah itu bang. Kada apa aja kada bakal hujan. Imbah bupandir turun hari panas. Ya hujan panas karena. Karena Allah yang punya kuasa. Harus bagi Allah. Artinya itu terserah Allah. Harus bagi Allah menjadikan kekanak ni tinggi, kekanak ni lama, kekanak ni pintar. Harus bagi Allah menjadikan kita kaya, miskin segala macam. Takdir. Allah Ta'ala yang menakdirkan orang itu jadi orang kaya, jadi orang miskin. Makanya bilanya turun begawi ke kantor, ke pasar, ke mana, berniat begawi itu mardhatillah, mencari ridhonya Allah, bukan mencari kayanya. Atau menghindari miskinnya. Kenapa pian begawi julak? Supaya jangan jadi orang miskin. Sedangkan kaya dan miskin itu takdir. Kalau Allah menakdirkan jadi orang kaya, biar pian kada begawi. Duduk aja di rumah. Sebulan datang orang mengantari duit, sekalinya banyak bisi sewaan. Macam-macam. Jadi ketika kita begawi berniat kerja itu niat mencari kekayaan, salah, sia-sia kita. Karena itu sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah kadang menakdirkan kita jadi orang kaya, biar kita sumbalit, ya orang Banjar juga kada ingat diburit di kepala begawi, kada bakal jadi orang kaya. Tapi ketika Allah sudah menakdirkan, maka kuncinya dekatkan diri kepada Allah, sang pemilik jagat raya ini, dunia dan isinya. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin nyaman meminta. Nya parak. Ngaran parak itu pandir sedikit aja kadang-kadang. Dekat, ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala secara keimanan, lain secara emosional, lain itu manusia itu. Benarkan keimanan kita, benahi amal ibadah kita. Nah, itu jadi 3 perkara ini wajib, mustahil, jaiz. Nah, ini hukum akal. Wajib barang yang wajib adanya dan ditolak akal tiadanya. Mustahil
barang yang tak dapat diterima barang yang tak dapat diterima oleh akal akan adanya. Itu sesuatu mustahil, mustahil kadang-kadang kayak itu. Nah, berarti kan kada percaya akal kita itu ada. Menolak akan adanya itu mustahil, lawan daripada wajib. Jaiz, barang yang harus pada akal oleh adanya dan tiadanya. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Ini nanti berlaku kepada sesuatu yang jaiz bagi Allah, fi'lu kulli syai'in minal mumkin atau tarkuhu, memperbuat Allah Ta'ala bagi segala yang mungkin atau meninggalkannya. Terserah Tuhan, hendak meninggalkan, hendak menggawi itu, terserah. Karena itu memang hak Allah, jangan dicampur-campuri. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, hak Allah itu jangan dilanggar, jangan dirampas. Silahkan bekerja, hanya mengikuti perintah Allah, imtisali awamirillah, karena Allah menyuruh. Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Kita disuruh begawi pemberataan. Apa profesi kita? Begawi aja. Tetapi hasil jangan kita yang menentukan. Berencana boleh, penentuan serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan atur strategi, dagangku harus seperti ini, pekerjaanku harus ditambah seperti ini, tetapi serahkan segala sesuatunya hanya benar-benar kepada Allah. Ini ngarannya orang berikhtiar dan tawakkaltu 'ala Allah. Nah, ketika sudah mengerti dengan tauhid tadi, maka pemantapan untuk menaruh ke dalam hati sebagai i'tikad menjadi keyakinan, kada bakal bergerak lagi. Nah, itu pentingnya juga diantaranya kita mengetahui hukum akal. Lalu kemudian hukum syar'i, wallahu alam bisawab. Nah, jam 6 lewat 5 menit ulun ada terjanji supaya hendak ke pelabuhan, ke kapal feri itu sepemat kena habis ini. Jadi mungkin sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaat karena pertemuan akan datang. Mudahan kita diberi sehat dan kesempatan bisa kita sambung pembahasan hukum syar'i tentang hukum syariat. Wallahu a'lam bishawab.